Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayolah ikhwah fidukumullah, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa memulai kajian baru setelah kemarin kita sudah alhamdulillah biiznillah selesai menghatamkan bacaan kitab Syarah Salasatil Usul. Insyaallah setelah kita mengaji kitab itu, maka alangkah baiknya untuk naik kepada kitab selanjutnya, yaitu kitab Tauhid. Syarah yang akan dipakai adalah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan yang judulnya kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ya, kenapa dipilih kitab ini? Karena yang pertama, kitab ini ringkas, kemudian kitab ini mudah, dan juga syarahnya gamblang begitu. Dan kitab ini juga cocok untuk dipelajari oleh pemula begitu. Tape itu sekedar informasi ringkas tentang kitabnya. Sekarang kita lihat, kita mulai membaca dari muqaddimahnya ya. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah taala al-muqaddimatu. Muqaddimah, pengantar. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Beliau memuji Allah kemudian bersalawat. Kata beliau, hada syarhun mujazun. Ini adalah penjelasan ringkas ala kitab tauhid, terhadap kitab tauhid di Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Katabtuhu, kata Syekh Saleh, saya menulis syarah ini, saya menulis penjelasan atas kitab ini alat thariqatil madrasati al-haditsati. Itu disesuaikan dengan metode madrasah haditsah. Madrasah haditsah itu madrasah modern gitu ya, sekolah modern, pondok pesantren modern. Jadi nanti ini model syarahnya nggak kayak zaman dulu yang kata kemudian dijelaskan panjang lebar, enggak. Ini metodenya metode kekinian, metode modern gitu, metode sekarang. Jadi lebih gampang untuk dipahami. Liyakun aqraba ila afhamil mubtadi'ina. Supaya apa? Supaya lebih dekat untuk dipahami oleh para pemula. Artinya gampang dipahami oleh para pemula. Warjullaha an yanfa'a bihi. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikannya manfaat dengan sebab kitab tersebut, wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidati, dan menjadi isham, menjadi saham, menjadi bagian di dalam menyebarkan ilmu dan membenahi akidah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ini pengantar ringkas. Jadi kita bisa tahu bahwasanya metodenya modern, penulisan kitab itu metode modern. Kemudian kitabnya ringkas gitu. Kitabnya ringkas. Baik. Ini pembukaan dari Syekh Saleh. Kemudian kita lihat ini biografi dari penulis kitab, kita lewat saja ya. Silakan nanti dibaca sendiri begitu ya. Biografi ringkas dari penulis kitab. Anda punya kitab ya? Oke. Udah pernah selesai? Udah. Oh, Masya Allah. Kenapa? Separuh belakang. Oke. Kita lihat di awal ya. Kitab Tauhid.
Halaman 9 Kitab Tauhid. Jadi nanti modelnya sebentar. Modelnya nanti nggak begini ya. Ya coba. Ini gimana caranya biar terlihat. Nah, nah ya. Tip. Coba dibuka halaman 9 Kitab Tauhid. Baca coba Kitab Tauhid. Terus mau dukung hadal kitab. Wajibah. Baik, barakallahu fikum. Cukup dulu. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah Kitab Tauhid, kitab tauhid ya. Ini sebenarnya judul kitab ya. Judul babnya sebenarnya ada ya. Judul babnya di sebagian naskah kitab itu Maja'a fi wujubi tauhid ya. Maja'a fi wujubi tauhid. Dalil-dalil tentang wajibnya bertauhid. Dalil-dalil tentang wajibnya bertauhid. Ini judul kitabnya Kitab Tauhid. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Baik, maudhu hadal kitab. Nah, sekarang konten kitabnya itu apa? Konten kitabnya adalah bayanu tauhidi. Pertama adalah penjelasan tentang apa itu tauhid. Penjelasan tentang apa itu tauhid. Alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi. Yang mana itu telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ini konten yang pertama. Penjelasan tauhid itu apa sih? Dan penjelasan ini secara apa detail ya. Kemudian wa khalaqahum li ajlihi. Dan juga Allah ciptakan hamba untuk tujuan tauhid. Itu konten yang pertama dari kitab. Kemudian yang kedua wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar. Dan penjelasan hal-hal yang bisa menghilangkan tauhid. Hal-hal yang bisa menafikan tauhid, menghapus tauhid minasyirkil akbar, berupa syirik akbar. Itu yang kedua. Kemudian konten yang ketiga au yunafi kamalahu alwajibah awil mustahabbah. Atau hal-hal yang bisa menghilangkan, bisa menghapus kesempurnaan tauhid yang wajib dan kesempurnaan tauhid yang mustahab. Maksudnya itu bagaimana? Jadi pada tauhid itu ada ibadah atau amalan wajib yang harus dilakukan supaya tauhidnya sempurna. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan berupa amalan wajib supaya tauhidnya itu sempurna. Kemudian au mustahab, atau di sana juga ada amalan-amalan mustahab yang harus dilakukan supaya tauhidnya sempurna. Begitu, itu namanya kamalal wajib dan kamalal mustahab. Nah, kesempurnaan tauhid yang wajib dan mustahab ini ada yang mengurangi, ada yang menghapus. Berupa apa? Berupa minasyirkil asghar, syirik asghar. Contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan riya. Contohnya misalkan riya. Kita melakukan amalan wajib yang menyempurnakan tauhid, misalkan sholat. Sholat itu kan, sholat 5 waktu itu kan dia wajib dan dia menyempurnakan tauhid dan dia menyempurnakan tauhid. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu amalan wajib yang mengesahkan tauhid, Kalau itu tidak dilakukan, maka tauhidnya hilang gitu kan. Tapi kalau itu dilakukan dengan riya misalkan, maka kamalal wajibnya berkurang. Riya itu kan syirik asghar. Atau wal bid'ah, atau amalan-amalan
bid'ah atau amalan-amalan bid'ah. Iya, dia sholat tapi dengan cara atau metode yang bid'ah. Maka itu juga mengurangi kesempurnaan tauhid. Begitu. Ini konten dari kitab ini. Kemudian tadi kan kata beliau kitab tauhid. Sekarang makna kitab dan makna tauhid. Gitu. Makna kitab. Apa makna kitab? Kitab itu apa sih? Gitu kan? Masdaru kataba bimakna jama'. Masdar dari kataba yang artinya jamaah, mengumpulkan. Jadi kata kitab ini masdar dari kataba, tapi artinya mengumpulkan, bukan menulis. Bukan menulis. Wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimat. Tulisan dengan kolam, kenapa disebut kitab? Karena dia mengumpulkan huruf dan kata. Jadi itu makna secara bahasa dari kitab. Kumpulan kata, kumpulan huruf. Kemudian tauhid. Apa makna tauhid? Jadi ini satu-satu gitu ya. Nanti mungkin akan loncat-loncat, tapi memang metodenya begitu. Sekarang makna tauhid. Tauhid itu masdaru dari wahadahu. Masdar dari kata wahada yuwahidu. Apa itu artinya? Ai ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal, mengesakan bahasa kita. Wal muradu bihi huna ifradullahi bil ibadah. Yang dimaksud di sini adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Jadi khusus, tauhid secara khusus itu dalam apa? Dalam mengesakan Allah dalam hal ibadah. Kemudian beliau mulai menjelaskan ayatnya. Wama khalaqtul jinna, wama dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan. Apa makna khalaqtu? Apa makna dari khalaqtu gitu? Nah, khalaqtu, al-khalqu, kata-kata al-khalqu, penciptaan, itu artinya adalah huwa ibda'u syai'i min ghairi aslin walah tidain. Ibda'u syai', memulai sesuatu, membuat sesuatu min ghairi aslin, tanpa adanya induk. Tanpa adanya induk. Asal itu induk. Misalkan orang kalau mau bikin misalkan botol ini, dia harus ada induknya, plastik gitu kan. Itu namanya induk. Kemudian modelnya, kemudian macam-macam, itu namanya induk. Nah, khalq itu mengadakan sesuatu tanpa ada induknya, walah tidain, dan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi manusia misalkan menemukan bola lampu, itu nggak disebut khalq. Kenapa? Karena ada induknya, ada apa namanya, ada bohlamnya, misalkan ada kacanya, ada itu kan ada induknya. Kalau khalq itu nggak ada induk, nggak ada nggak ada asal sebelumnya. Maka ketika Allah menciptakan manusia, ya nggak ada induknya. Karena ciptakan manusia dari tanah, ya tanah yang menciptakan Allah gitu. Itu nggak ada induk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah saya. Perhatikan kata-kata liya'buduni. Liya'buduni supaya mereka beribadah kepadaku. Apa itu makna ibadah? Al ibadatu fil lughati. Ibadah secara bahasa adalah at-tadallulu wal khudu'u. Tadallul merendahkan diri, wal khudu dan tunduk. Secara bahasa. Wa syar'an secara syariat, ini makna ibadah yang paling apa namanya, paling komprehensif gitu. Adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinat. Jadi ciri definisi yang bagus itu dia memasukkan yang anggotanya dan mengeluarkan yang bukan anggotanya. Itu ciri definisi yang bagus. Definisi yang bagus itu jami' dan mani'. Jami' itu dia mengumpulkan atau memasukkan yang anggotanya dan mengeluarkan yang bukan anggotanya. Sekarang kita lihat definisi ibadah. Ibadah adalah ismun, suatu nama, jami'un, yang menghimpun, yang mengumpulkan begitu, yang menghimpun lima terhadap semua segala sesuatu, yuhibbuhullahu wa yardahu, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Berarti ibadah itu semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwali wal a'mali.
baik itu bentuknya akwal, ucapan, dengan lisan, wal a'mal, ataupun dengan amalan anggota badan. Adz-dzahirati, baik itu dzahirah kelihatan, wal batinah, ataupun batin nggak kelihatan. Jadi ini mencakup ibadah lisan, begitu. Zikir, subhanallah, walhamdulillah. Pokoknya semua mencakup. Kita misalkan berkata baik sama orang, itu Allah ridho nggak? Allah ridho, berarti ibadah. Dilakukan oleh apa? Dilakukan oleh anggota badan. Zahir apa batin? Zahir. Oh, berarti ibadah. Itu jadi dia mengumpulkan semua yang anggotanya. Mengumpulkan semua yang anggotanya. Yang bukan anggotanya maka dikeluarkan. Misalkan ada orang melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Misalkan kayaknya itu ibadah, tapi tidak Allah ridhai. Misal dia ngasih makan keluarganya dengan hasil mencuri misalkan. Ibadah bukan. Bukan. Kenapa nggak Allah ridhai? Meskipun kayaknya ibadah gitu kan. Hah? Itu makna dari ibadah. Yasin. Yasin Baik. apa Al-Quran biasa? Kemudian beliau membawakan makna global dari ayat tersebut. Makna global dari ayat tersebut. Kata beliau, wal makna al-ijmali lil ayat. Makna global dari ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Annallaha ta'ala akhbaru annahu ma khalaqal insa wal jinna illa liibadati. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut memberitahukan bahwasanya tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin melainkan untuk ibadah. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Dan itu adalah penjelasan hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Hikmah itu tujuan. Hikmah itu tujuan. Jadi ini ayatnya khobar ya. Ini ayatnya khobar, berita. Ayatnya berita atau khobar. Falam yarid minhum ma turiduhu as-sadatu min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'ami. Falam yarid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan waroda yaridu, yarid gitu. Tidak menginginkan minhum dari makhluknya maturiduhu as-sadatu, apa yang sebagaimana yang diinginkan oleh para sadah, para majikan, para sayyid, para pemimpin, min abidihi, dari budak-budaknya, dari pelayan-pelayannya, minal i'anati, berupa bantuan, lahum, kepada tuannya itu, birrizki wal it'am, dengan dalam mencari rizki dan mencari makan. Jadi ini juga penegasan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia itu bukan supaya mereka membantu Allah, enggak. Wa innama aradal maslahata lahum. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan maslahat untuk manusia dan jin. Nah, ini makna ayatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, antara ayat dengan antara judul kitab itu hubungannya apa? Judul kitabnya Kitabut Tauhid, kitab tentang tauhid. Kemudian kok penulis membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa hubungannya? Di sini kita lihat. Munasabatul ayati lil bab. Hubungan antara ayat dengan bab. Annaha tadullu ala wujubi tauhid. Ayat ini sebenarnya menunjukkan atas wajibnya bertauhid. Sekarang kita lihat, ayatnya itu berita atau perintah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nggak akan ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ayatnya berita atau perintah? Hah? Berita. Ayatnya berita. Ayatnya ini namanya khobar. Ayatnya khobar. Tapi maknanya perintah. Maknanya insya. Jadi ini kalau antum belajar usul fikih udah masuk belum? Khobar bermakna insya. Jadi nanti ada ayat-ayat yang tekstualnya itu khobar, tekstualnya itu berita, ngasih tahu, tapi kandungannya itu perintah. Kandungannya itu perintah. Ini kan ngasih tahu. Allah ngasih tahu, aku nggak nyiptakan kalian, melainkan untuk ibadah. Kan cuma ngasih tahu. Tapi kita kan juga sering pakai bahasa begitu kan. Kita ngasih tahu, tapi sebenarnya
nyuruh gitu kan. Ngasih tahu tapi sebenarnya nyuruh. Nah, di dalam konteks usul fikih, kalau ada ayat atau hadis bentuknya itu berita, tapi maknanya perintah, maka perintahnya itu lebih tegas daripada ayat yang langsung bentuknya perintah. Daripada ayat yang langsung bentuknya perintah. Nanti itu ada di usul fikih. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya tauhid. Makanya dibawakan ayat seperti itu. Kenapa? Karena judulnya Kitabut Tauhid. Ayatnya menunjukkan wajibnya bertauhid. Alladzi huwa ifradullahi bil ibadah. Yang mana itu maknanya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ajli dzalik. Yang mana tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan hal tersebut. Ini hubungan antara ayat dengan judul. Ayat dengan judul. Kemudian kata beliau ma yustafadu minal ayat. Faedah dari ayat ini. Faedah dari ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i taqalaini al jinni wal ins. Wajibnya menyiasakan Allah dalam hal ibadah atas seluruh makhluk, dua makhluk besar taqalain, yaitu jin dan manusia. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi. Penjelasan tentang hikmah tujuan penciptaan jin dan manusia itu apa? Untuk bertauhid. Yang ketiga, annal khaliqa huwallazi yastahiqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq. Kalau begitu, khaliq, pencipta, adalah yang berhak untuk didapatkan atau diberikan ibadah, bukan selainnya dari makhluk-makhluk atau dari entitas-entitas yang la yakhluqu, yang nggak bisa menciptakan. Artinya dari sini kita sudah dikasih tahu nih, yang berhak disembah itu yang nyipta, pencipta. Selain pencipta nggak berhak untuk disembah. Misalkan ada orang menyembah Nabi Isa misalkan, itu kan Nabi Isa. Nabi Isa nyiptakan nggak? Bisa menciptakan nggak? Nggak bisa ya, berarti nggak boleh disembah. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Maka di dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyembah berhala dan selain. Tanya, berhala itu nyiptakan nggak? Enggak, ya berarti nggak bisa disembah. Kenapa kamu menyembah sesuatu? Karena kan menciptakan. Ya. Kemudian yang keempat, bayanu hinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan kemahakayaan Allah. Allah tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya, dan penjelasan tentang butuhnya makhluk kepada Allah. Di annahu huwal khaliq wa hum makhluk. Kenapa? Karena statusnya Allah khaliq dan mereka makhluk. Kemudian yang terakhir, isbatul hikmati fi fa'alillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga menegaskan tentang hikmah di dalam perbuatan Allah. Jadi jangan dikira perbuatan Allah, Allah ngapain begitu. Itu nggak ada tujuannya. Nggak. Pasti ada tujuannya. Allah mau bagaimanapun perbuatan Allah, itu ada tujuannya. Ada hikmahnya. Allah menciptakan manusia, ada tujuannya. Allah menciptakan bumi, ada tujuannya. Allah menciptakan nyamuk, ada tujuannya. Meskipun saya sebel banget sama nyamuk, gitu. Allah menciptakan semut, ada tujuannya. Jadi afal Allah itu pasti ada hikmah. Nggak mungkin nggak ada. Yang disebutkan beberapa aja. Nggak semua disebutkan. Begitu. Salam ya. Tolong. Ya, ya kasih. Oke. Iya. Kita lanjutkan. Ya, baca Zam. Wa qawlihi. Asna. Terus.
Baik, kita lihat. Kemudian kata beliau setelah membawakan ayat surat Ad-Dzariyat, beliau membawakan surat An-Nahl. Kata beliau walaqad wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala walaqad ba'atsna, dan sungguh telah kami ba'atsna. Ba'atsna maksudnya ay arsal. Telah kami utus. Fi kulli ummatin, pada setiap umat, dan sungguh benar-benar telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat. Kullu ummatin itu apa? Maksudnya kullu ta'ifatin, setiap ta'ifah, setiap kelompok, wa qarnin, setiap qarn, abad, wa jilin, setiap generasi, minan nasi, dari manusia. Jadi ini menunjukkan Allah mengutus pada setiap kelompok, setiap abad, setiap generasi manusia. Allah mengutus siapa? Rasulan, seorang rasul. Apa itu rasul? Rasul man uhiya ilaihi bisyar'in. Ini definisi rasul. Orang yang uhiya ilaihi, diberikan wahyu kepadanya, bisyar'in, dengan syariat, artinya membawa syariat baru, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu definisi rasul. Apa isi pesannya? Namanya Allah ngirim utusan, itu mesti kan ada pesannya, begitu kan? Pesannya adalah ani budullaha, ubudullaha. Apa itu ubudullah? Ai afroduhu bil ibadat. Sembahlah Allah, itu bukan sekedar sembahlah, tapi esakan Allah, tunggalkan Allah dalam ibadah. Artinya kata-kata ubudullah itu sudah mengandung perintah tauhid. Sembahlah Allah. Bukan artinya ya saya sembah Allah, tapi juga sembah Nyi Roro Kidul misalkan. Enggak. Jadi ubudullah itu sudah mengandung perintah tauhid. Artinya tauhidkan Allah dalam ibadah. Wajtanibut taghut. Apa pesan yang kedua? Itu pesan yang pertama. Sembahlah Allah, artinya esakan Allah, tauhidkan Allah dalam ibadah. Pesan yang kedua, wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Ijtanibu, apa arti ijtanibu? Utruku, tinggalkan. Wafariku, dan misah. Jauhi, tinggalkan, pisah. Kita disuruh pisah. Dari siapa? Dari tauhid. Sekarang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu mustaqun minat tughyan. Itu pecahan kata dari tughyan. Apa itu tughyan? Wa huwa mujawazatul haddi, sesuatu yang melampaui batas. Jadi kalau sesuatu melampaui batas, maka secara bahasa disebut tughyan atau togut. Misal botol ini diisi air sampai meluber, maka melubernya itu disebut togut. Secara bahasa. Kenapa dia melampaui batas? Nah, salah satu jenis togut yang harus dijauhi, harus ditinggalkan, harus dipisah gitu. Siapa? Di sini disebutkan fakullu ma ubida min dunillah. Maka setiap apa saja yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dalam keadaan dia ridho, bil ibadati, terhadap ibadah tersebut, fa huwa taghutun, maka dia statusnya taghut. Ada orang disembah dan dia ridho, ada sesuatu disembah selain Allah dan dia ridho, maka dia taghut. Meskipun dia nggak nyuruh. Kan taghut kan ada 5. Salah satunya orang yang disembah dalam keadaan dia ridho. Meskipun dia nggak nyuruh, ayo sembah saya. Tapi ada orang nyembah dia, tapi dia santai-santai aja, dia taghut. Atau ada orang nyuruh untuk nyembah dia, meskipun nggak ada yang mau, maka dia disebut taghut. Ada orang, ayo sembah saya, tapi nggak ada yang mau, maka dia juga disebut taghut. Ini makna taghut. Baik. Terus berikutnya al makna al jmalil ayat. Baca. Apa saya yang duduk sini boleh nggak? Nggak ya? Halo, but I still sleep in here. Hadasa. Baik.
Terus munasabatul ayat lil bab. Baik, barakallahu. Al makna al ijmali lil ayat. Makna global dari ayat ini. Apa makna globalnya dari ayat? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Annallaha subhanahu wa ta'ala yukhbiru. Nah, sama nih ayatnya khabar. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah itu arsala fi kulli ta'ifatin, telah mengutus pada setiap golongan ta'ifah, wa qarnin, dan pada setiap abad, minan nas, dari manusia, rasulan, seorang utusan, seorang rasul. Apa misinya? Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Misinya sama semuanya. Inti misinya sama. Mengajak mereka untuk menyembah Allah saja. Menyeru mereka untuk menyembah Allah saja, wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Ini misinya semua sama. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yursilur rusula, mengutus para rasul ilan nas, kepada manusia. Terus diutus, berarti nggak pernah putus. Lu yang pakai topi, Zah? Mundu kapan? Sejak gitu. Sejak hadatha syirku, sejak terjadinya kesyirikan di Bani Adam fi ahdi Nuhin, di manusia di zamannya Nabi Nuh. Jadi ketika terjadi kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh, Allah terus utus rasul, nggak putus. Sampai kapan? Ila an khotamahum bi Muhammadin, sampai Allah tutup para rasul dengan diutusnya Nabi Muhammad. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Jadi antara dari mulai terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, itu Allah terus utus utusan di setiap taifah, di setiap qarn, di setiap abad, seluruhnya dikasih utusan. Kemudian kata beliau, munasabatul ayat lima. Kemudian apa hubungan antara ayat ini dengan bab? Babnya kan kitab tauhid. Apa hubungannya? Anna da'wata ila tauhid, hubungannya bahwasanya dakwah kepada tauhid, wan nahya ani syirki, dan larangan dari syirik, ya muhimmatu jami'ir rusuli watba'ihim, adalah tugas utama seluruh rasul. Berat, kalau kita kan bukan rasul bagaimana? Tapi belakangnya watba'ihim, dan para pengikutnya. Kalau ditanya kita pengikut rasul bukan? Iya, kita pengikut rasul. Maka tugas utamanya adalah dakwah kepada tauhid dan melarang kepada syirik. Itu tugas utama kita. Berarti semua kena nih, semua kena. Minimal ke keluarga kita gitu kan. Minimal ke keluarga kita yang terdekat. Dan itu wajib ya. Kemudian yang terakhir, dan baca aja, ma yustafadu minal ayat. Faedah dari ayat ini. Yang pertama, annal hikmata min irsari rusuli hiya da'watu ila tauhid wan nahyi anil syirk. Tujuan atau hikmah diutusnya para rasul adalah berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ini inti dakwahnya semua sama. Kata beliau yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun. Agamanya para nabi itu satu. Agamanya para nabi itu sama, satu. Apa itu? Wa huwa ikhlasul ibadatillah wa tarku syirki, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa in, meskipun ikhtalafat syara'i'uhum, meskipun syariatnya berbeda-beda. Syariatnya Nabi Nuh beda sama syariatnya Nabi Musa. Syariatnya Nabi Musa berbeda sama syariatnya Nabi Ibrahim. Syariatnya Nabi Ibrahim berbeda sama syariatnya Nabi Isa. Syariatnya Nabi Isa berbeda sama syariatnya Nabi Muhammad. Syariat itu rincian agama. Tapi kalau inti agamanya sama. Rincian agamanya, tata cara menyembah Allahnya itu beda. Sholatnya misalkan mungkin di umatnya Nabi Musa berapa waktu, di kita kan cuma 5 waktu, di umatnya Nabi Musa sekian waktu, di umatnya Nabi Isa sekian waktu. Itu beda-beda. Tapi intinya sama. Jadi ini juga untuk membantah teori evolusi agama ya. Anda pernah dengar nggak sih teori evolusi agama? Nah, teori evolusi agama itu begini. Manusia itu dulu animisme dinamisme, tidak kenal Tuhan, kemudian mulai kenal Tuhan, tapi Tuhannya banyak. Politeisme, gitu kan? Kemudian setelah politeisme, karena pemikiran berkembang, akhirnya politeisme itu jadi satu Tuhan.
Kemudian karena pemikiran berkembang akhirnya jadi ateis sekarang. Itu namanya evolusi agama. Jadi dari percaya kepada roh-roh, percaya kepada kekuatan-kekuatan, kemudian banyak Tuhan, kemudian jadi satu Tuhan, kemudian jadi ateis. Apakah seperti itu? Jawabannya enggak. Yang benar, manusia pertama itu bertauhid. Manusia pertama bertauhid. Generasi pertama itu bertauhid. Agamanya lurus. Umat-umat terdahulu agamanya lurus. Kemudian terjadi penyimpangan. Terjadi penyimpangan, kemudian akhirnya dibenerin, menyimpang lagi dibenerin, menyimpang lagi dibenerin, menyimpang lagi. Jadi begitu. Jadi tidak betul teori evolusi agama. Jadi agamanya semua para nabi dan rasul itu satu. Syariatnya, rincian syariatnya beda-beda. Kemudian yang ketiga, anna risalah ta'ammat kullal umam. Risalah itu umum, mencakup seluruh umat. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibadi, dan hujjah itu telah tegak atas setiap hamba. Dengan apa? Dengan diutusnya nabi. Yang keempat, adamu sya'ni tauhid. Ayat ini juga menunjukkan besarnya keagungan tauhid. Kenapa? Karena tugas utama para nabi dan rasul. Tugas utama kan berarti kan sesuatu yang penting gitu kan. Kamu tugas utamanya ini, berarti itu yang paling penting. Orang paling penting di dunia ini siapa? Nabi dan rasul. Tugas utamanya menyampaikan tauhid. Berarti tauhid itu penting. Kan gitu. Wa annahu wajibun ala jamil umam. Dan tauhid itu wajib atas setiap umat. Kemudian yang terakhir, wa fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbati. Kemudian yang terakhir di dalam ayat ini, ma fi la ilaha illallah, itu terdapat kandungan la ilaha illallah minan nafi wal itsbat, berupa makna penafian dan makna penetapan. Penafian itu menolak, itsbat itu menetapkan. Padallat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya la yastaqimu tauhidu. Tauhid itu tidak akan sah, tidak akan tegak illa bihima jami'an, kecuali dengan dua-duanya secara sekaligus. Wa annan nafya mahdho laisa bitauhidin. Menafikan saja bukan tauhid, tidak ada Tuhan. Tauhid bukan ateis jadi. Wal itsbatal mahdho laisa bitauhidin. Dan menetapkan saja juga bukan tauhid. Saya cuma menyembah Allah. Saya menyembah Allah. Tuhan saya Allah. Itu tauhid belum. Itu tauhid belum. Harus menafikan. Saya menyembah Allah. Tidak menyembah selain Allah. Itu baru tauhid. Harus ada dua. Menafikan yaitu menolak selain Allah, dan menetapkan cuma Allah saja yang disembah. Kalau cuma salah satunya bukan tauhid. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Tauhid bukan? Bukan. Allah itu Tuhan. Tauhid bukan? Belum. Belum sempurna. Kenapa? Karena masih ada potensi dia mengakui Tuhan-Tuhan yang lain. Maka harus dua-duanya. Itu baru tauhid. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Yang benar tanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan semua atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan.